Kalau setahu saya yang suka pakai toa itu muazin. Oh, enggak. Kalau di bawah kemarin bilang Udin yang DPO itu namanya Saifuddin. Jahat kali tuh, memang umat sebelah ya. Udin yang DPO. Aku sampai ketawa ngakak di atas. Kalau Udin Udin yang apa katanya? Udin DPO katanya Abi. Udin yang DPO. Namanya Saifuddin katanya. Kalau Udin yang suka merokok namanya Samsudin. Oh, Iya, gitu. Iya. Udin yang suka main di kamar melulu apa namanya? Kamarudin. Kamarudin. Yang nggak percaya Yesus murtadin. Yang nggak percaya ya Udin yang percaya Yesus murtadin. Iya betul juga ya. Udin yang DPO Saifuddin. Kurang ajar. Aku pengen ngakak Abi. Itu Taipudin katanya. Taipudin. Malah kita ketawa gitu. Blokir saja ini akun yang apologet Oten. Ketawa. Tapi saya itu setelah Kristen itu bisa bercanda gitu. Kalau diejek-ejek gitu. Kalau dulu mah diejek orang, saya gebukin. Saya injak-injak, dilempar ke lumpur, diinjak-injak lagi. Mati. Ini ada Denny Chun ini. Denny Chun kalau nggak salah ini tadinya Oten atau Buddha ya, aku lupa. Dia masuk jadi Muslim kalau nggak salah ini. Ini Bu Fatimah nih, aku naikin nih. Bang Denny Chun naik aja. Kalau nggak salah dia Chinese yang masuk jadi Islam deh. Ah ini. Nggak usah naikin Denny Chun, ngapain? Oh sinyalnya jelek katanya. Ini ada Sang Prabu. Pagi pasang yuhu. Oh diam aja, udahlah. Udah Bang JT aja ngomong. Denny Chun, HP-nya dicebokin pakai batu. Ada lagi. Aduh, jago typing itu sudah punya ilmu sendiri-sendiri untuk ngeledek gitu. Itu yang komen di YouTube Abi itu lucu-lucu semua. Iya, dari Hindu ke Islam. Oh iya. Iya, kayaknya dia mau masuk jadi Oten kali ini. Suka banget di Komal Oten dia. Denny Chun itu duitnya sudah banyak, dari dia hidupnya hanya untuk ngonten melulu. Ngobrol, udah puas hidupnya. Salam. Yang naikin Muslim, gimana? Saudara-saudara, kasih gift ke Bu Fatimah. Halo, dia sudah terima Yesus loh. Anaknya 3 masuk Kristen semua. Oke, kasih mawar ke Bu Fatimah. Loh, ini siapa yang mindahin? Ya Bu Fatimah. Ya. Nah, Mau dikasihkan ke saya, kasihkan ke Bu Fatimah. Bu Sis naikin Farel. Mana Farel ini? Jambak Farel. iya. Kasih teman-teman semangat ya Ibu siapa Ibu Fatimah. Tetap kuat teguh di dalam iman Kristus ya, mengikuti Yesus. Kak Vivi mau naik nggak?
Itu ada Abi Saifuddin tuh. Oh, ada yang mau tanya. Abi sih mau tanya. Mau tanya apa? Naik aja. Isra, mau nanya apa kamu? Kenapa Nabi mau masuk neraka gitu maksudnya? Mau nanya itu? Pantas loh masuk neraka. Isra Jo, nanya apa? Isra, Shalom Babi, ya, saya mau bertanya ke Abi Saifuddin. ya saya ini. At-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Ya, jadi ini kan saya kan tinggal di negara Arab. Nah, yang saya mau tanya, apa yang membedakan dengan orang-orang di negara kita gitu maksudnya? Kan orang asli sana kan ngerti gitu. Misalkan Mr. M menikahi anak kecil. Nah, kok mereka nalurinya nggak jalan gitu, Abi? Kayak entah dibutakan atau menganggap itu hal yang biasa gitu, padahal ya kalau warga Konoha mah wajar lah, mereka nggak ngerti bahasa aslinya, tapi kalau orang asli sini kok masa nggak nyadar gitu. Secara mereka dari kecil kan udah bisa berbahasa Arab, tapi masa udah jelas-jelas tulisannya begitu, kelakuan Mr. M begitu, cuma masa nggak sadar-sadar gitu, Bi? Itu aja sih yang main saya nanyain. Jadi walaupun orang Arab di negara Arab ngaji tiap hari, itu nggak sadar, maka harus dibalik. Saya punya anak rohani orang Yaman turunan Nabi, Al-Attas namanya, Al-Attas. Sudah 5 tahun di Indonesia, masih belum bisa bahasa Indonesia, ketemulah dengan saya di Bali. Lalu saya bilang begini, yang menghancurkan dunia ini adalah nenek moyang kamu. Siapa katanya? Saya sebut nama nabinya. Oh, marah dia, marah itu. Dia ngamuk, ngomong ini ngomong itu, marah dia. Saya bilang, udahlah, nggak usah marah. Kita sama-sama tidak punya agama, tidak punya iman, saya bilang gitu sama dia. Ini Quran, ini Alkitab. Saya bacakan ayat jahat itu. Pisahin kepala orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ini Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Saya bacakan dalam bahasa Arab. Saya bilang, di sini bunuh, di sini kasihilah musuhmu. Pilih yang mana? Kita berdua, kamu nggak punya agama, saya nggak punya agama. Pilih yang mana sebelum itu? Dia tunjuk itu Alkitab. Saya pilih yang ini. Akhirnya dia terima Yesus. Akhirnya saya jelaskan Quran, saya jelaskan Alkitab, jelaskan Quran, jelaskan Alkitab. Oh, dia sekarang terima Yesus. Saya baptis di Jakarta. Sekarang ini ndak ada orang yang disayanginya kecuali abinya saya, maksudnya Abi Ibrahim ini. Saya lagi berusaha macam-macam untuk dia. Sampai begitu model saya itu. Orang Arab itu walaupun tinggal di negara Arab, kalau nggak dibuka, kalau nggak dikasarin kayak saya tadi, saya kasarin. Terima Yesus. Berarti sudah 4 tahun terima Yesus dari saya dulu itu, sampai saya baptis dulu tuh. Banyak yang begitu. Saya dari Indonesia teleponan dengan teman di Jerman, di Belanda, di Inggris, banyak terima Yesus lewat telepon. Sudah punya gereja di sana mereka.
Di Belanda ada gereja Arab, di Inggris, Jerman ada gereja mereka Muslim yang terima Yesus. Mereka nggak tahu itu nabinya kayak begitu tuh. Nggak tahu ada Ridhaatul Kabir, itu menyusui orang dewasa. Nggak baca Arab begitu. Kenapa nggak dibukakan ada sesuatu yang saru? Malu diberitakan, malu diceritakan. Nah sekarang dengan internet, dengan saya pelopori semua untuk debat itu, buka kayak begitu tuh. Sekarang sis Audrey aja berani sekarang ngomong. Komal ini berani, semua pada Komal itu. Waktu awal-awal saya itu, artinya 15 tahun yang lalu saya sudah menulis buku. 2006 saya terima Yesus, 2006 saya terima Yesus. Sekarang sudah hampir 20 tahun. Saya nggak pernah takut di penjara, nggak takut keluar penjara ngomongin terus. Hidup ini nggak ada gunanya. Tapi ya jangan takut. Itu intinya. Orang Arab itu nggak ngerti kitab sucinya, apalagi hadis. Orang Arab nggak mau lah baca Quran. Paling pergi Jumatan, oh dengar ayat ini. Mereka punya Al-Quran nggak pernah dibaca, ditaruh di pampang di ini, di lemarinya masing-masing. Jadi begitu. Oke, gitu Ezra. Apalagi? Udah sih Abi, saya pengen nanya itu aja karena saya kan jujur saya tinggal di negara Liga Arab, cuma nggak berani nanya sama teman saya gitu karena takut kenapa-napa. Jangan nanya. Orang emosi kayak begitu, kamu dipotong leher kamu. Ya, karena itu juga sih. Cuma karena saya kepo aja kok bisa sih orang yang dari kecilnya udah ngomong Arab, terus jelas-jelas tulisannya begitu, masa nggak paham-paham? Kecuali kalau di Konoha kan, ya karena emang nggak ngerti bahasa aslinya lah. Tapi ini orangnya sendiri yang dari bayi udah begitu, ternyata nggak paham juga, sama aja gitu, walaupun mereka paham bahasanya gitu sih, Bi. Iya, nggak paham. Abi, aku ada send ke Abi tuh WA itu ya, nanti Abi baca ya. Bukan WA, DM. Abi baca ya. Itu pesan aku tuh buat Abi. Oke. Aku nanti itu Abi baca deh. Di salah satu aku send deh. Kalau nggak salah di tadi pagi Abi pakai akun yang mana? Itu yang aku send Abi. Soalnya kan akunnya banyak, satu HP mungkin ya. Jadi Abi mungkin bukanya agak lama nanti. Yang tadi pagi Abi pakai di Lia Kristen itu. Itu ada yang ada itu, ada Pak Apolos. Nah, Abi kan Sudah di akun ini akunnya. oh ya nanti Abi baca aja deh aku. Jangan kelewat itu Abi. Ini ada Bang Vipi ada yang mau disampaikan nggak nih, ada Abi nih, mau nanya-nanya mungkin? Enggak, gue mau ngomong satu aja. Iya apa tuh? Gila, keren banget kalian, sumpah. Sumpah keren Abi katanya. Wah, Ini oten Abi. cool man. Gua tadi berangkat rapat, tidur bangun sambil ngerjain di laptop, masih online. Ya itulah. Gila. Berapa jam nih bro? Udah. Gila. Gue makin yakin yang kita chatting berdua itu Audrey. Serius. Gila. Ini Abi pagi ketemu pagi loh bro. Ini Abi, Pak Ahlul juga nih, Bang ini JT, siapa lagi? Iksoye tuh. Pokoknya Pak Saifuddin sangat kenal sama saya. Pokoknya ya. Ada Pak Donatal buat Abi katanya. Ya, nanti baca chat Audrey. Iya. Saya juga. Ini juga dong Bang JT nih dimasukin nih, Iksoye nih Ahlul. Nah, itu kan tugas ketua panitia. Iya, ntar aku masukin lah abang-abang ini biar dapet lah. Kan gue bendahara. Kan mesti ke persetujuan dulu dong. Gimana sih? Enggak, maksud gue keren banget, sumpah keren.
Pak Dapat Saifudin lah buat keren. jatah-jatah itulah beli baju gitu loh. Keren. Maksud gue keren banget. Kan gue tadi kan chatting kamu Audrey kan. Wah gila buset dah. Ini online. Gue udah tidur bangun. Masih online. Iya. Sampai sambil ngecas ini kadang-kadang. Gila Pak Saifudin keren banget. Ya, Tuhan Yesus kasih umur 10 tahun ke depan ini, saya sudah membuat target-target. Gitu. Targetnya ini yang penting, target berapa jiwa yang kita menangkan setiap bulan. Satu penginjil itu harus menginjil 5 nama. Masa kalau satu orang Kristen menginjil 5 nama, satu nggak bertobat? Betul. Nah, ini Masa contohnya sih? nih Bang Vipi, Bu Fatima itu kesaksiannya tadi denger nggak? Nyimak nggak? Dia lagi sholat. Ada. Enggak, aku setengah sadar tadi tidur bangun. Oh, itu Bu Fatima itu lagi sholat. Itu dia ada salib ya Bu ya di sajadah ya. Wah, si Ibu lagi sibuk lagi nih. Jadi dia tuh udah tadinya Muslim itu. Jadi banyak memang ya. Pada zaman akhir memang pencurahan roh itu besar-besaran ya Bi ya, Yang Kudus ya. Iya, jadi kita berkarya bersama Tuhan di akhir zaman ini terus gitu. Gunakan segala harta kekayaan kita untuk memberitakan Injil, menjadi alat Tuhan. Keren. Semuanya, semua milik ini akan kita tinggalkan. Lu punya pesawat kayak apa, rumah kayak apa, semua ditinggalkan. Tetapi bagaimana semua orang Kristen mengumpulkan seluruh harta dan kekayaannya ini bersama-sama memberitakan Injil. Jadi Injil, kabar baik sukacita ini. Tuhan belum akan datang sampai seluruh bangsa ini mendengar Injil. Coba buka Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25, sis baca. Bang Iso aja Bang Iso, aku lagi ngecas Abi takut doubling. Oke. Roma 11 ayat 25. Jangan bodoh, jangan menganggap dirimu pintar, kata Paulus. Itu bahasa. Bacain aja bro, baca aja bro kali. Coba. Sorry. Pak Saifudin Bapak di LA atau di mana sih? Saya lagi saya di LA, tapi sekarang saya di Philadelphia. Oh, Philadelphia. Saya baru semalam di sini. Oke, kalau aku ada trip bisnis ke sana, ketemu kita ya. Keren. Oke. Salut gua. Pipi di mana emang? Gua di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Maksud gua kan selalu lihat Pak Saifudin kan sama Pak Bombong online mulu, apa nggak capek nih orang, gua bilang kan. Gila, gua aja mungkin 2 jam udah bosan. Tapi semangat banget Pak Bombong, Pak Saifudin. Padahal sudah berumur, gue masih muda ini aja nggak betah gitu kan. Paling di room ini setengah jam, 1 jam terus turun. Gila, keren, parah. Angkat tangan gua. Ya, baca dulu. Roma 11 ayat 25 ya Pak Saifudin. Ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jangan menganggap dirimu pandai. Israel tegar tengkuk sampai seluruh bangsa-bangsa terima Yesus, datang kepada Yesus. Itulah kewajiban kenapa kita harus memberitakan Injil ini.
mempercepat kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, supaya kita ini cepat menikmati masuk surga itu. Makanya motivasi-motivasi firman Tuhan itu membuat kita rasanya nggak capek, padahal memang capek. Hamba Tuhan nggak boleh ngomong capek, emang sudah capek itu. Paulus itu, aku mau bersama Yesus terus. Surga bidadari apa surganya Yesus? Kadang-kadang kan kalau gue lihat Pak Saipudin ini, Abi Saipudin ini kan, kadang gue sebagai anak muda malu juga lah. Nah, ini VP si Abi ini sebelumnya di sebelah, kamu tahu nggak? Iya, Tahu ini ya, kan. ngetop Ya. loh ini, pernah di jail, go to jail. Yang di sini kan, yang di Cirebon tuh kan, yang di apa? Balongan kan? Jawa mana? Ya, Balongan kan? saya pernah di Indramayu, Az-Zaitun, Indramayu, Balongan. Pertamina Balongan kan? Iya. Iya. Al-Zaitunnya ya Al-Zaitun. Wah, gila. Saya punya 3 rumah di sana itu. Di Indramayu. Iya. Saya nggak tahu siapa yang nempatin rumah itu sekarang. Apa nggak gila saya itu? Gila. Rumah-rumah. Bahkan ada rumah yang halamannya itu ada kolamnya, kolam. Kolam renang atau kolam ikan? Iya. Iya, dulu Abi ngajar di Ponpes itu, Zaitun yang terkenal tuh, yang gede tuh. Jadi pas aku kemarin main ke Balongan, aku mampir ke Zaitun, gede banget tuh. Iya, Zaitun gede banget tuh. Saya pernah mampir di situ, ada teman-teman saya, Dewan Guru itu. Nah, ada yang Dewan Guru yang dia berhutang sama saya. Jadi hutangnya segini, hutang saya itu segini, bagaimana ini? Mau ambil uangnya atau bagaimana, katanya saya. Saya hibahkan ke yayasan dia, ambil semua. Atau bagi-bagikan ke Dewan Guru, saya bilang gitu, teman-teman itu. Ya dapat ya lumayan lah besar, uang makan, uang apa semua. Itu pada utang sama saya itu ada kali 150-an juta mereka itu. Bagi-bagi semuanya. Saya nggak saya nggak tertarik. Keren. Iya. Iya, aku sih percaya. Kenapa gue percaya Abi? Aku bisa lihat dari wajah Abi. Memang dari sana sudah berada. Jadi gue percaya. Makanya saya nggak cari muka, nggak mau saya cari muka. Saya sudah punya muka. Yes. Tau nggak Abi? Gue itu dari dulu tuh gue punya niat. Gue tuh pengen beli kalung seperti Abi, tapi gue selalu takut. Takut membawa salibnya berat gitu. Gue tuh cita-cita itu. Gue kan di sini gue udah cari tuh kan. Wah, beli nggak ya? Gue beli nggak ya? Kalau gue beli nanti, Apa bang Vipi yang menurut abang itu takut? gue nggak takut. Maksud gue apa ya? Takut gini. Bagi gue kan berbisnis. Gue bukannya apa ya? Bukan apa istilahnya? Bukan takut mengaku Yesus, bukan. Takutnya yang gue pakai itu membuat secara nggak langsung mereka emosi. Gini loh, bro, kalau ketemu yang gitu, kalungnya masukin dulu sebentar, gitu. Keluarin lagi. Oh, jadi gue beli aja nih. Oke, gue beli. Bang Vipi, Hari Sabtu gue beli. jangan, nggak Di apa-apa. sini gue sebentar. Gue beli. Itu beli aja, abang pakai, karena pada dasarnya setan itu kan takut dengan salib.
Nggak begitu. Tapi ada Bisa. jokes. Kalau nggak biasa pakai kalung salib, nggak usah pakai. Bu, ini ada tamu nih, Daripada takutnya jadi kita munafik. kabur lagi nih. Ini Oh, oke. disapa dulu nih. Ganti Apa ganti. namanya nih? Ilyas. Pagi bang. Pagi bang. Udah ngantuk aku. Pagi bang. Ilyas, Bang. Pagi bang. Ilyas itu Nabi Elisa dalam Alkitab. Ilyas, namanya Ilyas. Hmm. Oh, Ilyas. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Aduh, bang, kok udah naik diem aja bang, kayak berhala loh kalau diem aja. Oh, Abang, umur lu, Audrey, bentar gue nanya. hah? Umur lu under atau over 25 sih? Nanti lah itu DM ya. Enggak kan over atau under 25 kan gue nggak tahu. Maksud gue, Jangan Ada diem tuh. di sini lah. Bang Oh, Ilyas oke. dulu ini. Bang Ilyas, kok diem aja? Aduh, berhala di bawah aja ya. Maaf ya. Ilyas nggak ngomong loh. Di Philadelphia itu dingin. Kalau di California agak panas. kalau di Dallas, tapi Nah, di Dallas dingin juga. Yang apa namanya? Yang mirip dengan Indonesia, orang pilih di California. Cuacanya mirip, nggak dingin, nggak terlalu dingin, panasnya mirip juga. Oh iya, kalau California tuh, Abi, aku waktu ke sana tuh masih itu ya, waktu summer itu jam 7 masih kayak siang gitu loh. Masih. Iya, Abi makan dulu ya. Oh iya, sambil makan Abi. Iya. Itu naikin aja tuh Muslim tuh. Ada banyak di bawah tapi kayaknya oten semua. Mungkin mau nanya ya. Oh, tadi Bang VP itu kalau masalah kalung beli aja Bang. ya hari Sabtu gue ke Cikini. Nanti gue pamer. Iya, ini juga saya juga ada kalungnya, modelnya begini. Cuman aku pakai juga. Semuanya terserah dia mau beli apa enggak. Tuh Audrey marah tuh. Kalau bang Ikso ini udah lama bang? Udah lama apanya, gilanya apa? Kagak maksudnya kayak Pak Saipudin, kayak Audrey. Dulu itu saya awal-awal itu di roomnya Kak Mikana itu, sebelum pecah kongsi dan pemahaman. Itu awal sekali. Sama di roomnya Sandy dulu ada juga dari SSY. Itu sering ya bertukar pendapat dan pemikiran juga. Oh, jadi kamu saat ini Tritum kan? Iya jelas lah. Kan dulu itu kan karena kita nggak tahu gitu kan. Iya, dulu aku juga nggak tahu loh si Mikana. Pas aku dengar dia bilang Yesus adalah Bapa, itu sendiri aku kaget loh. Nah dari situlah aku awalnya itu orang masuk kok aku masuk YouTube-nya dia, masuk juga. Memang awal-awal itu juga nggak tahu, tapi setelah beliau itu mencoba menjelaskan, loh kok ini pemahamannya beda, bukan diajarkan oleh para rasul dan para murid, gitu kan. Nah ini udah saya mulai saya spare, jadi pemahamannya berbeda ini. Iya sama. Sejak aku tahu gitu, aku langsung nggak mau ke channel dia itu. Bu Sofi juga kan dulu gabung situ kan, Bu Sofi ya kan. Sekarang udah nggak kan, Sofi, Jackie itu kan, Iya. udah nggak semua itu. Oh ya teman-teman, kalau ada seperti ini nih share gue dong. Jujur dikit banget yang gue tahu. Edis, Kiamat, PSI. Iya nanti aku share. Ya, Audrey, Lia Kristen, Mikana. Ya, itu kalau Kak Lia juga sudah ketemu juga saya. Sebaiknya jangan ke Mikana bro, jangan. Iya gue nggak suka. Iya itu pemahamannya beda itu. Beda. Gue sekali doang masuk, abis itu udahlah gue masuk ribut.
Yang gua incar itu cuma satu. Ini benar-benar gua incar. Aldo. Pastor Aldo. Berani dia buat cetakan. Kan gini gue bilang sama dia. Ini kayak nasi rasanya. Kayak nasi. Itu apa, Abi? Potato. Nasi rasanya kayak nasi juga. Wah, itu memang sego kuy. Iya, Mari Bang. makan, silakan. Tadi Kalau setahu saya itu kalau di sekolah pendeta itu nggak boleh kayak gitu ya, Abi ya, tentang memecah belah umat gitu ya. enggak gini. Gue bilang ke Aldo gini, Aldo, lu kalau mau cetak buku terserah suka-suka lu. Tetapi kalau di cover lu nulis kitab suci, gua bakal nyerang lu pakai undang-undang. Karena negara ini hanya mengakui 6 agama dan hanya 6 kitab suci. Yas bangunin deh. Yang ketujuh, gua bakal serang dia bisa-bisa. Percaya Bi, ayo Bi. Abi nggak mau makan nih sayurnya Oh. Kita sapa tamu kita dulu nih. Oh oke. Bang JT silakan, Bang. Gitu. Anda kali. Oh, Anda. Enggak, Bang JT yang nyapa, suaranya dia mantep, dia gede. Si Bang JT udah bobo nih. Bang JT. Lagi ini kali ngaduk-ngaduk kopinya itu. Iya. Siapa namanya? Anta pagi. Pagi, apa kabar semuanya? Baik, luar Kabar biasa. baik. Abang Muslim atau Kristen? Muslim. Oh iya, ada mau ditanyakan, Bang? Mau tanya dengan Pak Saripudin. Iya, sambil makan beliau. Iya, boleh. Apa? Sama kita dulu lah bang. Tersinggung dengan saya masuk Kristen. Udah, Enggak. alhamdulillah nggak Ini sopan. kan pilihan Pak Saripudin. Masa kita yang menahan anak-anaknya sendiri aja nggak menahan loh Pak. Bang Anta lagi Ya apa urusannya? Nantang kamu? Iya, saya mau tanya dengan Pak Saripudin. lagi makan bang, sama saya aja. Oh iya iya. Gak apa-apa, Oke. gak apa, Mang. Nanya apa Nggak saya nggak jawab. sopan. Lanjut Pak. Nanti terserah Pak. Biar menikmati makanan yang ada. Aduh, kayak nggak sabar aja bang Anta ini. Iya, nanya apa? Nggak makan aja dulu. Nggak apa-apa, ngomong. Saya bisa makan sambil dengar. Kamu nggak bisa dengar, apalagi kalau makan. Gini loh Pak Saripudin ya. Saya mau nanya gini loh Pak. Tuhan Yesus itu kan dilahirkan sama Maria. Yang mana lebih tua Maria dengan Tuhanmu? Mana menurut kamu? Otakmu itu pakai otak nggak? Dia Yang nanya mana yang aku, dia lebih Abi, aku tua? jawab Abi. Abi makan dulu, Abi. Siapa? Gimana nanyanya? Nanyanya apa? Gini, saya nanya gini. Tuhan Yesus itu kan dilahirkan. Ya, Maria itu kan ciptaan. tuh. Bukan, salah. Enggak, biarin Theo biarin. Oh iya, oke. Maksud saya itu Yesus itu kan dilahirkan oleh Maria. Yang mana lebih tua Maria dengan Secara Yesus. kemanusiaan Maria lebih tua. Secara kemanusiaan kamu harus ingat Yesus itu donatur, ya. Ya, sebagai kemanusiaannya jelas lebih muda. Tetapi kamu tahu nggak? Mbak, kamu pasti nanya kan, Tuhan siapa? Tuhan Maria lah. Pakai logika lah, yang dikandung. Kamu nanya aneh-aneh aja. Sekarang saya tanya Kok Muhammad. aneh? Jangan bilang aneh-aneh. Makanya kan Dijawab agak itu yang aneh. Secara kemanusiaan Tuhan Bunda Maria. Mungkin Bro Vipi mau nambahin? Itu. Berarti Yesus itu anak durhaka kok. Nah, apa anak durhaka? Di mana anak durhakanya? Wah, itu paling kundang ya. Maria kan menyembah Tuhan Yesus. Apakah berdosa orang tua menyembah anaknya?
Abang, Di kita mana? menyembah Allah, Allah kita itu roh, Bang. Coba saya minta datanya. Roh kan Kalau roh kok bisa Kita disembah? menyembah Roh itu dalam roh dan ciptaan. Oke, betul itu. bukan jasmaninya Yesus. gini Bang, Roh itu kan ciptaan. Siapa yang Ya, menciptakan siapa roh? bilang roh ciptaan? siapa bilang ciptaan? Ngaco Ini lo. dari awal nanya aja udah salah. Orang suruh nanya aja salah ya. Iya. Nanya dia, enggak, sebab dia nggak paham, nggak punya Taurat kan. Taunya Iya. Maria itu pertama-tama itu bukan ciptaan tapi dilahirkan. Yang namanya mencipta atau ciptaan itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, Maria ini dilahirkan. Kenapa dia dilahirkan? Karena sudah ada manusianya. Di situ makanya dikatakan Beresit bara Elohim, menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maria itu dilahirkan, itu prosesnya manusia. Tuh. Kalau saya gantian nanya boleh, Bang? Muhammad sama Allah Tuhan mana? Oh, kalau kita ini bukan menyembah Muhammad, Oh, siapa menyembah bilang? Allah. Rambutnya aja Salah itu pertanyaanmu. sampai gaya tidur Kita nggak diikutin, baju menyembah Nabi kesukaannya. Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan Ya, Allah. itu Tuhan siapa? Tuhan Kita siapa? Jawab dulu mengikuti dong. jejak jalannya Nabi Jawab Muhammad. dulu, Tuhan sama Allahmu. Tuhan siapa? Ya Allah yang menciptakan Nggak langit dan mungkin, bumi soalnya ini semua bagus. Allah. Pada saat baginda usia 40, Allah baru nongol. Jadi Tuhan siapa? Ya Allah, Tuhan Yesus mulai Pertanyaan dari yang sejak sama aku tanya lahir ke kamu, nggak bisa sampai jawab kamu. 39 tahun nggak ada. Kemana menghilang sekolah ya? Tuhan masih sekolah. Pertanyaan yang sama aku tanya, Tuhan siapa? Tuhan Allah salah. Allah, Sudah Allah 40, pencipta. Allah baru muncul. Allah itu sang pencipta, Nabi Muhammad itu utusan. Kita bukan menyembah Nabi Muhammad. Tuhan Kita Muhammad menyembah kan yang Allah. dibawa pinter itu yang dibawa. Tanya dengan Pak Saripudin. Pak Saripudin itu orang pintar itu. Coba Tanya sama Pak Saripudin. Ada nggak orang Islam Dengarin. menyembah Nabi Muhammad? Nggak ada kan Pak Bukan, Saripudin? bukan itu masalahnya. Pak Yang Saripudin ditanya pandai sama itu. Sis Audrey, mana yang tua? Siapa yang tua antara Allah dengan Muhammad? Nah, Pak Saripudin itu Pertanyaannya. pintar itu. Tanya aja Nah, dulu Pak pintar Saripudin. saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikenal oleh para sahabatnya, oleh para sampai kepada umat Islam hari ini. Itu gara-gara Muhammad. Iya, Jadi maksudku sebelum Muhammad datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada. betul. Nah, kamu pertanyaan yang Berarti sama lebih ada tua balik Muhammad kamu. dong. Kok Lebih Allah tua- Subhanahu wa Ta'ala nggak Lebih tua ada? Muhammad 40 tahun daripada Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Oh, jawabannya. ini asumsi ini. Mau asumsi katanya saya Aduh. pintar. Kamu juga tadi nanyanya gitu. asumsi. Nanya balik bakalan Asumsi jempol. bagaimana? Bilang udah nyata orang Islam itu nggak menyembah Nabi Muhammad. ya Berdosa udah, kalau kita kalau bukan menyembah manusia. asumsi, coba kamu bantah itu asumsinya. Kalau itu bukan asumsi, coba kamu bantah Asumsi dengan itu. data. Iya, coba bantah Kalau datanya. seandainya benar ajaran orang Islam itu menyembah manusia atau menyembah berhala, semuanya Pak Saripudin anak-anaknya yang jadi ustadz itu semuanya kafir. Gak mungkin dia mau masuk Islam. Gak mungkin gak ngikuti jejak jalannya Pak Saripudin. Oke? Itu ya. Kan itu bukan masalah itu. Kalau nyembah masjid juga. Itu sejarah. Entah Sejarahnya nggak ada. Sejak Pak Saripudin jadi ustadz nggak ada sejarahnya orang Islam itu menyembah manusia. kitab mana, ya kitab mana sebelum kedatangan Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Atau nabi Kitab dan mana? bukan Tuhan, maka ia pasti dan Kitab mana bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Mau beli-beli Jangan Pak dinaikin, Saripudin. Bella. Pak Saripudin mau beli-beli. Kenapa kok kayak gitu Pak Saripudin? Tapi kalau nyembah batu ya bro. Nggak ada orang Islam itu menyembah batu. Kenapa nggak tanya sama Pak Saripudin? Nih, baca. Yang menyembah beler siapa bro? Yang menyembah beler? Ah, kepanasan baru dibuka. Yang menyembah- Kepanasan. Jangan kepanasan. Yang menyembah beler siapa? Nih. Ini kamu baca hadis Bukhari 4027.
Ya, di sini dikatakan telah menceritakan kepada kami Asad bin Muhammad. Dia berkata, aku mendengar dari Mahdi bin Maimun. Aku mendengar Abu Raja Atari berkata, dulu kami menyembah apa ini? Orang otaknya dikit, mana ya nyampe. Menyembah apa di sini? Menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya, lalu kami tawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, tawaf ini kan berputar-putar kan? Nah sekarang kita cek siapa yang berputar-putar di Musab Ahmad nomor 4400. Nah di sini dikatakan Rasulullah SAW melakukan seperti ini setelah itu dia masuk Makkah pada waktu duha. Ia mendatangi Baitullah, beristilam kepada Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Kemudian ia lari 3 kali putaran. Nih. Jadi di sini kami ini siapa nih yang menyembah batu? Orang Kristen ini semuanya penghina, penghujat. Ini pakai data Yesus. Itu sorry. Iya. Itu mana tadi angka tadi hilang. Yang mana, Abi? Beristilam itu apa? Kamu tahu nggak beristilam itu? Dia kepanasan langsung. Biarin itu narasi dia, mana lebih tua kita balikin, nggak bisa jawab kan? Coba bayangin Abi, kalau nggak diperkenalkan Baginda, ada yang tahu nggak? Itu dia junjungan atasnya itu Baginda. Nggak ada kan Abi? Nah, pertanyaan yang sama aku tanya kau tak bisa jawab. Emosi. Dia turun. Itu beristilam artinya mencium. Iya. Itu penerjemah itu curang. Padahal itu mencium batu begitu. Ini hostnya itu menohok banget sih. Jangan kejam-kejam lah host. ini jujur sih Abi, dari hadis online di sini di beristilam itu mencium, menyentuh atau berisyarat. Tapi ada kata mencium di sini. Nah, Bro Xoli coba buka Al-Quran Mudatsir ayat 5, tafsirnya tahlil. Itu lebih mengerikan. Jangan dibuka lah kalau nggak ada, jangan. Oh iya. Nanti sensinya datang lagi bang, sensinya datang. Ya jadi referensi lah. Dibuka referensi. Siapa yang disembah sama Nabi nanti ketahuan di situ. Jadi referensi aja. Ini ada si Bella nih, siap-siap nge-mute aja kalau ngomong jorok nih. Halo Bella, selamat pagi Bella Belly, Bella Bello. Itu si dari web itu muslim ya? Minta naik tuh dari tadi, nanti aja lah. Muslim si A ya. Oh baik dong kalau si A biasanya kan? Oh enggak, belum tentu. Oh belum tentu. Kalau udah muslim sama aja lah. Ini ada nih, Bella. Bella. Bicara Bella, bicara. Di bawah kau typing, di atas mengapa jadi berhala? Mental ayam sayur Bella nih. Bani typing di bawah galak, di atas jalan. Dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakiman. Benar-benar ini agak ini nih ODGJ ini. Coba kalian diskusi yang baik lah, nanya juga yang agak gimana gitu, yang bikin kita nggak bisa jawab gitu loh. Jangan nanya yang siapa yang lebih dulu, template, semuanya nanya sama. Ya, yang disampaikan Abi itu betul ya. 40 tahun lebih tua Nabi daripada Alif Lam Lam Ha. Kan aku nanya, dia kan nanya juga kan, ditanya balik ngamuk. Gimana sih?
buat muslim-muslim di bawah, sejarah Nabi itu ya, itu lahir di tahun 570 Rabiul Awal. Ya, jadi Nabi di umur 40 tahun di Goa Hiro tahun 610. Ya, itu surah yang pertama turun itu Al-Alaq, Iqra katanya. Disitulah jadi Nabi dilantik sama Waraqah bin Nawfal. Itu udah umur 40 Nabi. Nah, disitulah diperkenalkan Alif Lam Lam Ha. Kamu nanti buka ya di surah Al-Fatihah ayat 2. Pertama kali diperkenalkan Alif Lam Lam Ha. Hanya tadi Abi sudah benar. Nabi lebih tua 40 tahun. Itu lagi tuh. Kalau ditanya, apakah sudah ada Alif Lam Lam Ha bahasa Arab di zaman bahula, zamannya Adam? Nggak ada nggak? Siapa yang nelpon? Tunggu, biarin Abi makan. Ini Oh, iya, iya. tadi siapa nih? Ada Bang Fandi, Shalom. Aku tahu Bang Fandi Oten ini. Iya, Shalom Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Kasih aku Iya. punya pengalaman sih. Jadi waktu itu pernah koma ya, terus pas koma memang ngelihat sesuatu lah dalam penglihatanku tuh ada beberapa penglihatan perjalanan. Nah itu aku sempat nanya di Kristen, sebenarnya sempat nanya juga beberapa pemuka agama. Kenapa? Nah di Kristen itu sebenarnya pertanyaannya, ada nggak sih perjalanan ketika seseorang mati itu ditulis di Alkitab? Karena aku cari tuh ya cuman Lazarus aja gitu. Lazarus, iya. Iya. Coba tanya Abi. Ada yang tahu nggak selain Lazarus? Ya ada temen kan yang dari Islam, jadi waktu dari koma itu aku tanya, dia jelasin bahwa ini gitu. Nah cuma memang yang terakhir itu aku ngeliat ada dua sosok lah gitu, dan itu terang sekali gitu. Oh, Nah itu yang Apa? sebelah kanan. tapi sebelumnya Abang itu koma kenapa? Jatuh atau kenapa gitu? Aku COVID. Oh, pas COVID. Oke. Lanjut. Aku COVID 10 hari. Nah itu masih jadi pertanyaan sih buat aku. Beberapa nanya, ya itu aku ngelihat apa ya? Ya kalau di Muslim ada perjalanan, ya kalau di Kristen kan jarang ada yang ngebahas itu gitu. Nah itu yang aku mau tahu sih. Sebenarnya itu yang belum pernah kejawab gitu sampai sekarang. Ya aku lihat pas cahaya itu memang ada dua orang. Nah kalau di seberang kan itu ada katanya ada dua malaikat ya. Aku nggak tahu lah, karena aku nggak ngerti, makanya kok ada perjalanan ini gitu. Bang, gara-gara itu jangan pindah ya Bang, jangan pindah. Istiqomah ya Bang, istiqomah ya. Jujur Ya, salah satunya itu Lazarus. Terus ada yang kedua dibangkitkan sama Petrus, namanya Tabita. Nanti silakan dibaca di Kisah Para Rasul. Oke. Tabita. Nah, kalau di Perjanjian Lama, nabi yang belum mati itu namanya Henok dan Elia, saudaraku. Iya. Jadi kalau nanti saudara misalnya di medisnya ya, di istilah rumah sakit itu ada Lazarus syndrome, artinya orang yang dianggap mati hidup kembali. Itu ada istilah medisnya, Lazarus syndrome. Nah, Lazarus ini dibangkitkan juga. Jadi di Alkitab itu lebih kompleks urutan ceritanya. Tapi saya nggak menemukan di Quran itu yang dibangkitkan, karena memang nggak ada, saudaraku. Namanya nggak ada. Itu betul tuh. Saya juga kemarin tanya kan, katanya harusnya ada dua malaikat gitu. Nah, malaikat yang di kanan tuh baik gitu. Nah, kebetulan yang sentuh saya ketika saya, ya intinya yang terakhir kali saya lihat cahaya itu, memang ada terang gitu. Nah, seolah ada dua sosok, tapi sebenarnya yang sentuh saya itu yang sebelah kanan gitu. Nah, itu siapa gitu? Itu yang, iya saya jadi bingung gitu sampai sekarang. Nah memang ada penglihatan lah. Jadi dari awal tuh ya indah gitu. Kedua kita naik ke gunung. Ketiga itu saya ada di mana ya? Ya kayak di Arab gitu lah. Cuma saya juga bingung kok salah sasaran gitu. Keempat tuh saya lihat kayak ada perang gitu. Ketiga saya lihat kayak ada bangunan tapi
setelah saya cari sih mirip kayak kuil Salomo yang ada di, dan itu emas semua gitu. Dan yang terakhir itu yaitu berjalan, ya nggak tahu ya, ini jangan dipercaya gitu istilahnya, cuma itu yang saya lihat. Terus yang terakhir itu saya lihat cahaya itu terang yang sebelum saya balik lagi karena 10 hari koma, istri udah bilang kayaknya udah lepas aja gitu semua alat bantu segala macem, karena habis itu 2 bulan saya harus belajar jalan lagi, belajar ngomong lagi, belajar pegang handphone lagi. Ya sekarang sih udah normal sih, udah kerja segala macam ya, puji Tuhan sih itu. Amin bang, amin, puji Tuhan. Memang Tuhan ya gitu, Tuhan Yesus. Dan saya baru sadar gitu, oh ternyata yang sebelah kanan tuh Tuhan Yesus gitu. Ya nggak tahu ya, maksud saya ya kemungkinan yang bisa bangkitin orang kan cuma Tuhan Yesus gitu kalau dari ceritanya gitu. Nggak ada nabi yang kayaknya bisa ngebangkitin orang mati ya gitu, maksud saya nggak tahu ya. Kalau dari perjanjian lama sih kelihatannya ada nggak ya, nggak tahu juga ya, lagi baca terus sih, cari tahu juga. Nah itu apa ya, maksud saya pengalaman spiritual sih. Jadi mungkin pertanyaannya lagi, nah kalau katanya di Ortodoks ada cerita kayak gitu, atau di Kristen ada juga cerita kayak gitu. Nah itu yang saya sampai sekarang masih, ya cuman itu sebagai pengalaman aja sih buat membangun rohani jadi lagi sih. Belakangan dia mulai balik lagi ke gereja gitu. Soalnya dengar cerita ini yang sebelah, wah kok serem-serem juga ya. Saya pikir itu yang benar gitu, ternyata wah hampir salah juga gitu. Itu sih. Iya. Abang nanti beli bukunya bang, itu namanya Apostolic Father. Oh ada bukunya ya? Iya. Aku lagi beli buku apa ya, sejarah Tuhan Karen Armstrong sih. Nggak tahu, lagi cari aja ada. Apa tadi? Armstrong itu sekuler bang. Jadi kayak Armstrong itu nggak peduli ya tentang sejarah kekristenan, yang penting mendapatkan cuan. Sama kayak yang menulis Brown apa itu ya, yang Yesus menikah katanya itu ya, itu pun sama, ya oportunis lah. Tapi kalau abang baca Alkitab ya, murid Tuhan Yesus itu Petrus ya, itu membangkitkan orang mati dengan kuasa Tuhan Yesus ya. Jadi di ayat Alkitab itu ada bang perjanjian baru, Rasul Paulus juga membangkitkan Tabita ya. Terus itu kalau nggak salah ada yang lagi khotbah itu jatuh dari atas, mati seketika, dan para murid mendapatkan mukjizat, itu dibangkitkan. Itu ada kisahnya di Alkitab yang lebih otentik. Nah kalau abang mau lebih telusurin lagi para murid ya, tadi yang dibilang Isoye ya, terus Soler ya, terus ada Sinaksarion ya, kisah-kisah para rasul ya, Sinaksarion ya. Kalau mau secara website pun saya kasih linknya, namanya Christian Early Writings. Abang catat. Iya, Christian Early Writings. Jadi di situ jelas sejarah kekristenan itu bang, komplit. Gitu bang. Oke. Ya. Cukup sih. Terusnya. The Apostolic Father sama kesaksian Mark Quadratus, sorry. Di Santo Hieronymus itu. Dalam bukunya The Viris Illustribus. Oke. Jadi di situ dijelaskan tentang yang dibangkitkan pada zaman kuno, Antiquatem di tanah Yudea. Terus itu juga ada masuk dalam Kaisar Hadrianus. Nah itu tentang kematian Quadratus tahun 129 Masehi. Kejadian orang-orang yang dibangkitkan dari kematian itu terjadi sekitar tahun 30 atau 33 Masehi. Nah, itu ada juga, itu termasuk dalam Apostolic Father itu. Oh iya. Ya saya lagi baca Wikipedia ini sih. Ya saya bookmark dulu deh. Ya gak lupa. Ya Kalau tahu Bang Kurnia ini sebelumnya apa Bang Kurnia? Oh iya, saya Kristen. Oke. Ya, jadi imannya makin kuat ya bang ya, makin teguh ya. Iya. Jangan makin kendor bang.
Ya sebelumnya sempet ya lihat aneh-aneh lah. Ya lihat ada banyak cerita lah. Ada lihat kebetulan mertua Katolik, saya bilang kok ada. Ya mungkin karena dikasih morfin juga kan ya, jadi saya juga katanya dikasih morfin jadi mungkin kayak menghayal ya. Cuman kok saya ingat gitu. Nah itu yang udah 2 tahun ini sih, kebetulan kejadiannya 2021 ya. Ya semuanya meninggal sih di dalam ruangan itu. Kayak mukjizat juga sih bisa hidup lagi. Karena udah saturasi udah 48 apa 20. Berarti abang tuh masih dikasih kesempatan loh. Iya, proses. Nah, ini gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kayak Bu Uti juga waktu itu sembuh dari COVID itu, sebelah-sebelahnya meninggal waktu lagi parah-parahnya itu, Bang. Dia kan bersaksi itu, Ibu Uti Watimena. Apologet sebelum meninggal, jadi dia kena COVID, sembuh, satu keluarga apa ya, pokoknya sembuh gitu. Adiknya juga sebelah-sebelahnya itu udah meninggal. Dia juga doa, Tuhan jangan panggil saya dulu. Itu ada yang datang itu sama apa maksudnya, kayaknya dia hidup lagi jadinya, dikasih kesempatan berapa tahun udah meninggal kan saat ini gitu. Iya itu Itu ada lagunya juga ya. Kalau sudah hidup lagi, hidup ini ada kesempatan apa ya? Iya pokoknya ibu Uti tuh waktu itu ada kesaksiannya deh di YouTube deh kalau nggak salah. Adiknya juga kena kan, pendeta tuh. Jadi sembuh gitu. Sebelah-sebelahnya tuh meninggal lagi lagi akut-akutnya waktu itu ya, lagi parah tuh gitu. Tapi dapat kesempatan. Ya abang gunakan sebaik-baiknya. Berarti nyanyi dulu hostnya berarti. Oh enggak Ada dong. kesempatan. Enggak, ini musiknya abang ini yang nyanyi loh, dapat kesempatan. Gimana sih kamu ini? Iya nyanyi dulu. Bang Fandi nyanyi dulu. Kan. Bang Fandi nyanyi. Ayo teman-teman. Aduh, nggak hafal lagi. Ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Situ si Anta mau dinaikin lagi, cuma sampai di atas dia setel tip itu. Nggak usah. Ya udah, aku izin. Terima kasih ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bang? Selain yang tadi apostolik itu, ada lagi nggak kira-kira yang perlu dibaca gitu? Itu yang kalau abang tadi kebingungan, nah lo baca yang itu nanti ada jawabannya di dalam. Saya nggak mungkin kan jabarkan di sini. Nggak apa-apa. Aku biar baca sendiri nanti. Kebetulan ya lumayan suka baca sih, jadi harusnya sih. Itu buku atau ini ya? Itu soalnya keluarnya Wikipedia gitu. Tapi sebaiknya betul kata Bang Ahlul, sebaiknya pedoman kita kitab dulu Bang, dibaca itu yang tadi di kisah apa itu yang tadi Bang Ahlul bilang itu. Ya, kisah para rasul. Iya, itu dibaca dulu Bang. Ada itu yang kebangkitan. Tapi memang perjalanan hidup itu cuma ada di itu ya, Lazarus sama di mana lagi ya Bang? Aku sih baca Lazarus loh. Iya, makanya. Ya itu sama Tabita, terus sama dong. Quadrus itu. Oke. Itu kan ini buku ini itu tentang kesaksian juga dari para rasul, jadi dituliskan juga. Oh, coba aja. Oh iya. Ya, tapi minta bimbingan kalau ada yang Iya. sih Bang. Kalau Nah, kalau perjanjian lama itu Nabi Elia sama Nabi Elisa itu pun membangkitkan orang yang mati Bang. Dibacalah Alkitab itu. Abang nanti rajin lah baca Alkitab gitu aja Bang. Oke. Siap. Terima kasih. Boleh ingat. Makasih kesaksiannya Bang. Iya, thank you. Ini ada Grace Vanka ya. Kak, ini udah kelamaan, kasihan ini, udah bobo kali ini. Kak Vanka. Kak Vanka. Wah, udah tidur juga dia, bunyi tuh, ya kan? bunyi apa? Itu, coba panggil. Kak Grace, selamat pagi. Aduh, Suara ngorok siapa ya? udah ngorok kayaknya deh. Iya. Kasihan loh, ini udah nunggu lama, tadi tamunya hampir 50 soalnya.
Ya kalau ngorok turunin aja. Iya kan tuh, aduh ini cewek kok ngorok sih, malu-maluin loh. Diturunin aja nanti. Iya. Ngomong-ngomong kesaksian dulu bentar. Oh boleh. Gedein aja. Kesaksian gue ini dulu gue SMP ya, namanya SMP kan cinta monyet. Jadi kan dulu gue sekolah di negeri gitu kan, ya gue akuin karena pergaulan gue negeri banyak cewek yang gak seiman yang saya kejar. Saya pacaran sama dia. Pacaran cakep lah, Pacaran mulu. jadi saya pacaran, jadi iman saya jadi sedikit gombang-gambing lah, karena bang temanin dong ngaji sore-sore itu ya, saya lupa, gua antar segala macam. Nah endingnya itu waktu saya SMP kelas 3. Ini saksi orang tua saya ngomong gini. Saya ngomong gini ke orang tua saya, papa mama ini saya mau ujian ya. Jadi saya waktu itu saya ngomong itu pas saya naik kelas 3. Jadi karena sering berdebat sama orang tua, jadi endingnya seperti lah. Papa mama, kira-kira kalau aku berdoa setiap hari didengar Tuhan nggak ya? Kata mama saya pasti. Oke. Aku berdoa, ujian MTK gue 9. Serius, kalau nggak percaya tanya ke mama saya. Saya 1 tahun berdoa MTK saya 9. Apa yang terjadi? Setelah saya ujian kan banyak itu, ada MTK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA gitu kan. Yang 9 hanya matematika. Semenjak itu saya nggak mau lagi pacaran kalau nggak seiman. Yang lainnya 8, bahkan bahasa Indonesia saya 7, IPA saya 8. MTK yang saya doakan 1 tahun, doa saya gini, Tuhan, doa saya simpel, Tuhan, aku berikan MTK aku 9 ya, Tuhan tolong ya MTK aku 9 ya, Tuhan aku mau MTK aku 9 ya. Serius, 1 tahun saksi papa mama saya waktu saya pertama kali masuk kelas 3. 1 tahun setiap saya berdoa pagi, pokoknya doa saya, doa makan, doa tidur, doa apapun, Tuhan, di endingnya Tuhan MTK saya 9 ya, Tuhan MTK saya 9 ya, Tuhan MTK saya 9 ya. 9. Datang mama saya, tuh Tuhan Yesus ada kan. Semenjak itu ya saya ya makin kuat iman saya, terus saya semakin kuat juga apa istilahnya ya saya yakin aja kalau saya berdoa tulus terus yakin terjadi. Ya walaupun kesaksian saya mungkin biasa aja ya, tapi itu fakta. 1 tahun saya berdoa 9, hanya satu-satunya 9 MTK. Ya itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berarti doanya makbul itu. Nah ini ada siapa ini? Itu tolong dong dituin dulu. Mualaf, aku lagi ngecas juga nih. Mualaf. Ya, Mualaf, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Oh, bentar. Ya, loh kok diem aja? Malah main pintu.
Iya, mualaf, mualaf. Kenapa kamu mualaf? Iya, kalau gitu turun aja ya. Kamu cuma ini aja iseng. Nggak boleh loh iseng loh. Ada yang mau disampaikan? Katanya Oh iya. awas Pak, jatuh nanti. Pelan-pelan Hati-hati jalan. kejepit Pak tangannya. Kayak kuda yang minta gitu ya. Kayaknya boleh turun tangga itu kayaknya. Waduh, repot ini. Wah ini nunggu sampai kapan ini? Sampai ya pagi bang. Ini pagi. Aduh, jangan keluar dari aplikasi bang. Jadi kalau keluar ini nggak dengar. Dia lagi baca contekan. Bukan hukum Taurat itu gimana? Kenapa? Hukum Taurat. Bang suaranya kecil banget. Aduh, kayak bisik-bisikan aja yang kenceng bang, yang gagah, yang gagah. Kecil banget tuh, Badar bilang kecil banget itu. Bang, yang kenceng. Ya ampun. Oh ada orang kali, jadi agak jauhan dia pengen bertanya. Ya dijauhin dulu bang, nanti dengar-dengar nggak enak pada mereka bang, ada teman diskusi saya. Dia konekin satu lagi nih. Di sana. Itu gimana kak? Kenapa? Hukum Taurat. Kenapa sama hukum Taurat? Itu kan di perjanjian baru. Perjanjian baru? Lama. Perjanjian lama. Oh yang tadi itu bacain itu Ibrani 10 tuh dibacain ayat 1. Yang sebagai bayangan aja Taurat itu untuk menutup dosa. Bentar dulu, ini yang dia maksud ini Taurat apa? Enggak yang itu soalnya dia bilang perjanjian baru kan. Iya, maksudnya ini dia belum bertanya tadi. Ini ngomongnya nggak jelas sih, abang ngomong lah, aduh, aku juga mana susah. Coba Bang Mualaf yang dimaksud itu apa? Taurat apa? Bang Mualaf? Waduh, ini nggak ada suara nih. Kan, kelempar. Audrey Ixo, saya ya tidur dulu ya. Oh iya. Lagi ada kegiatan. Thank you ya. Iya, thank you ya bang. Malam shalom. Malam shalom. Iya, Ini ada bang siapa nih? Bacanya apa sih? Iya, apa sih bang nih bacanya? Aku nggak bisa baca nih tulisan di depan. Oh, ini yang baru ya. Sarapan kom. Sera. Iya, Sera. Selamat pagi. Bukan Sera lah, siahan lah. Bukan kamu, Bang Siaan. Ntar dulu Sera ini di atas. Saya tahu. Nama Siaan ini Sera. Sera, selamat pagi. Halo. Aduh. Ya, Bang Siaan, silakan. Bang Sian. Makasih bang Fandi. Siahaan. Bang Siahaan. Ya, terima kasih Bang Mandi. Siahaan.
Waduh, tadi ngobrol, sekarang enggak. Gimana sih? Itu suaramu yang kencengan dikit, kenapa sih, Soy? Ya bang, Ya, dari mana bang? Kristen, Islam, Hindu, Buddha? biasalah orang Batak bang, Kristen bang, Kristen. Oh, ada yang mau ditanyakan kah? Oh, jadi mau tanya nih ya kan, aku pernah lah, tapi ini mimpi, cuman ya nggak terlupakan lah mimpinya ini, selalu lihat terus. Kalau haleluya itu bahasa dari mana bang? Haleluya itu dari akar katanya bahasa Ibrani. Haleluya, puji Tuhan. Oh, Haleluya, artinya marilah memuji Tuhan, ya betul. Haleluya, itu tiga itu. jadi gini, aku pernah juga, aku siang lah ini pas istirahat makan lah, kerja kan, jam 12 itulah. Jadi saya tidur, cuman sebentar aja sih, sekitar 10 menit aja waktu bangun aku. Jadi saya ini terjatuh nih kan, cerita dalam mimpi aku nih, jatuh, tapi jatuh ke paretnya lumpur gitu kan. Cuman nggak dalam lah paretnya itu. Cuman aku mau berdiri nggak bisa. Terus nggak bisa kan, di atas itu ada orang. Dia bilang gini sama aku, berdirilah. Bisa saya berdiri? Dia bilang lagi sama aku gini, karena kan jatuh ke paret kan berlumpur kan, bersihkan badanmu katanya kan. Aku bersihkan, ada hujan dari langit jatuh. Habis itu saya tidur lagi kan, dan mimpi aku ini. Terus ada terdengar dia mengucapkan haleluya gitu kan. Aku ya nggak tahu apa haleluya apa kan. Jadi aku diami aja. Jadi kedua kali lagi haleluya kan. Terus aku ucapkan haleluya, terbuka mataku. Terbuka mata.